Rahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku semuanya, kita berdoa, kita berharap semoga Allah betul-betul paring kelimpahan berkah kepada panjenengan semuanya. Karena kalau Allah sampun paring berkah, itu Masya Allah, hari-hari kita itu isinya hanya poin-poin kebaikan. Hanya berpindah dari ketaatan yang satu, pindah kepada ketaatan yang lain. Berpindah dari bisa memberikan manfaat kepada yang lain, setelah itu juga berpindah kepada kebaikan-kebaikan yang lain. Tidak terlewat satu hari pun kalau Allah sudah paring keberkahan, hari-hari kita hanya disibukkan dengan mengisi pundi-pundi kebaikan. Dan sebaliknya, kalau Allah sampun paring keberkahan yang banyak pada kehidupan kita sekeluarga, itu kita akan dijaga supaya hati ini tidak gampang condong kepada keburukan. Nah, prinsip hidup seorang muslim, prinsip hidup orang-orang yang beriman itu sangat simpel Bapak Ibu sekalian. Sangat simpel. Sebagaimana yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah menyampaikan fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Jadi prinsip yang sangat simpel ini harus ada di dalam benak kita semuanya. Misalnya kalau kita dihadapkan pada sebuah keadaan, wah ini waktu pagi ini saya longgar ini, enaknya ngapain ya? Terus kemudian panitia, ada Ustadz Nanang, ada Ustadz Koko dan yang lain nge-share ada kajian di Masjid Ar-Rahman. Nah, saat kita melihat informasi seperti itu, simple sudut pandangnya kaum mukminin itu. Kalau saya hadir di sini, ini membawa pada timbangan saya nanti yang berat kepada kebaikan apa keburukan. Kalau memang apa yang nanti akan kita lakukan itu akan membawa timbangan yang baik itu menjadi berat, wes budal, lakukan. Tapi kalau apa yang disuguhkan, diujikan Allah dalam hadapan kita itu nanti akan membawa kita kepada timbangan keburukan yang akan lebih berat, pun kita berlepas tangan, kita mundur. Simple, mboten rumit pemikirannya kaum muslimin itu. Dalam keseharian hanya seperti itu pola pikirnya. Karena apa? Fa amma man sakulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Nanti kita itu terkelompokkan, terkategori dalam dua kelompok. Ada orang-orang yang pada saat hidup di dunia itu sregep, semangat untuk menambah poin-poin kebaikan, sehingga nanti di akhirat ketika timbangan kebaikannya lebih berat, maka Allah akan hadiahkan kepada kita tempat yang sangat memuaskan, yang tidak lain di situ adalah surga, yang di dalamnya nanti kita akan memandang keindahan wajah Allah bersama di samping kita ada suami kita, ada istri kita, ada anak-anak kita. Indah banget. Sesimpel itu, mboten rumit pemikirannya kaum muslimin. Tapi ketika dihadapkan, misalnya kita berangkat kerja, naik motor, pas di depan kita ada truk, ada gambarnya seorang wanita yang kurang sopan busananya, sebagiannya terlihat. Nah, itu kita diuji, diberikan dua pilihan. Kita pilih mana? Mau yang timbangan kebaikannya yang tambah berat atau timbangan keburukannya yang lebih berat? Nah, ketika kita landasan keimanannya yang muncul seperti itu, nyalip truk yang gambarnya ada wanita kurang sopan itu dalam rangka supaya tidak tambah berat keburukan kita, itu diganjar pahala. Masya Allah, simple, mboten rumit. Nggih. Nah,
termasuk kerawuan panjenengan semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudariku semuanya, pagi ini kita nanti belajar apa ini hari ini? Ngobrol apa, Pak? Mbah Kung, napa ngobrol apa kita hari ini? Temanya apa? Nggih, hari ini panitia memberikan tema, Ayah Bunda, ayo dong bangun dari tidur panjang kita. Nah, itu temanya nggih. Lah, niatkan semua itu harus berangkat dilandasi karena keimanan. Ya Allah, saya ingin hadir di kajian hari ini supaya saya ngerti gimana sih parenting, gimana sih ngasuh anak yang baik, yang benar, yang dengannya nanti anak-anakku menjadi solih, anak-anakku menjadi solihah, tumbuh kembang, potensinya bisa menjadi bermanfaat untuk umat ini. Ya Allah, beri saya taufik, semoga ilmu yang nanti saya pelajari bisa saya terapkan, bisa saya lakukan, supaya nanti pada saat jatah kontrak hidup kita habis, ketika Allah mengatakan, wahai hambaku, wes saatnya pulang, ayo pulang, tugasmu pun mantun, tugasmu wis mari, tugasmu wis selesai, saatnya pulang untuk mempertanggungjawabkan semuanya. Nah, jadi jangan dibikin rumit nggih, ini pengantarnya seperti itu. Yang penting landasan yang muncul tentang apapun yang kita lakukan itu harus dari keimanan. Salah satunya kita sadar Allah nanti menginfokan, nanti kita akan terpisah menjadi dua kelompok. Ada yang kelompok sergap berbuat kebaikan sehingga timbangan kebaikannya yang berat. Ada orang yang sering terjatuh, sering khilaf, sembrono hidupnya sehingga banyak melakukan keburukan, sehingga keburukannya yang berat. Nah, tinggal pilih yang mana. Setiap saat kita akan diuji dengan dua keadaan itu. Pastikan ketika kita memilih sebuah kebaikan, itu datang berangkat dari sebuah motivasi keimanan. Aku ingin timbangan kebaikanku yang berat nanti. Karena dengan itu nanti Allah akan hadiahkan tempat yang indah, yang memuaskan, yang membahagiakan untukku, untuk istriku, untuk anak-anakku. Dan di sanalah hamba ingin melihat wajahmu yang maha indah ya Allah. Pun lakukan, mulai dari datang kajian niatnya kayak gitu, mulai nyiapin kopi untuk bapaknya nggih Bu, niatnya nggih kados ngeten, dampingi murojaah anak-anak, niatnya juga seperti itu. Nek jenengan dampingi anak-anak murojaah tidak dilandasi keimanan seperti ini, gampang mangkel. Ayo dirungone Umi ya, dibaca sekali, 2 kali, 3 kali. Pun, ayo sampean sekarang yang melakukan, ayo diulangi apa yang dibacakan Umi tadi. Sik gradul-gradul, dibaleni maneh sampai 5 kali, sik ora nyangkut-nyangkut nang hafalannya di otak anak. Terus mangkel. Loh, niki berarti nyinaoni ini tadi tidak berangkat dari sebuah keimanan. Aku nyinaoni ya Allah, kepingin nanti ini jadi poin-poin kebaikan. Terserah nanti anakku itu bisa apa enggak, itu duduk urusannya panjenengan. Allah yang akan melekatkan setiap hafalan yang dilakukan anak itu di otaknya. Pun jenengan pasrah nih. Jangan memaksakan setiap jenengan kepingin nambah hafalan anaknya harus bisa. Boten, itu hanya nggarai mangkel. Itu pertanda berangkatnya jenengan boten dasar keimanan. Tapi isin engko nek anake gak nambah-nambah hafalan dipanggil maneh nang sekolahan, gak prestasi, yo iku sing nggarai mangkelan. Nggih, pun diinget-inget mindset pola berpikirnya seorang muslim itu simple, sederhana. Apapun yang dihadapkan di dalam kehidupan kita tinggal ditimbang. Ini akan memberatkan timbangan kebaikan atau keburukan. Kalau memang berangkat dari situ, insya Allah nanti jadi amal yang baik. Kalaupun dalam melakukan amal solih, nyenoni anak, dulang anak, kok anaknya rewel gak sesuai harapan, ndak pernah mangkel. Karena jenengan nyinaoni itu saja sudah menjadi poin-poin kebaikan. Kalau jenengan memikirkan hasilnya, mesti stres, mesti sumpek. Yang semestinya apapun hasilnya dipasrahkan sama Allah.
Karena Allah itu zat yang kalau dipasrai sesuatu, dia itu nggak pernah mengecewakan hambanya. Allah itu zat yang kalau direpoti hambanya itu sewenang. Ya Allah, aku pingin nyinaoni anak saya, ingin mempelajari nambah hafalan, mohon dimudahkan, saya pasrahkan urusanku ini ya Allah. Nah pun nanti kalau Allah dipasrai seperti itu, Allah sampun turun tangan, enak urusannya nggih, gak mangkel-mangkelan nek nyinaoni anake. Pun nggih, itu pengantarnya. Pun ini karena pertemuan perdana nggih. Saya kepingin panjenengan nanti di pertemuan awal ini kenapa dikasih judul Ayah, Bunda, ayo dong bangun dari tidur panjang kita. Saya bermaksud untuk mencambuk dalam tanda kutip nggih, mencambuk, membuat jenengan tersinggung, membuat jenengan itu ngelilir. Itu tema hari ini. Ngelilir, ternyata problematika anak-anak kita itu luar biasa banyak. Mulai dari kecanduan game, kecanduan rokok, senengane teng warkop mboten mantuk-mantuk, nek dituturi mewel ae, dikengken sinau alasane wonten mawon, diajak ngaji abot bal-balan, abot lato-lato, abot game. Nggih, nek tilem ngompolan. Ampun kena kabeh wis. Nah, maksud saya, ayo kita sadar, nanti akan saya ungkapkan semua kisah-kisahnya, cara-cara terapinya, supaya kita ngelilir semua problematika anak-anak kita hari ini itu tidak bisa lepas dari pola asuh kita di masa lalu. Kalau harapan dari taklim ini selesai terus jenengan itu kayak ada lampu di otaknya, begitu misalnya. Oh iya ya gitu ya. Itu harapan saya. Ketika jenengan mulai muncul kesadarannya, akhirnya jenengan berangkat berdiri sigap untuk mengambil peran tanggung jawab penuh terhadap pola asuh dan pendidikan, maka taklim hari ini insya Allah goalnya seperti itu. Okay. Nah, untuk perkenalan awal sebelumnya saderenge saestu nggih Pak, Ibu, saya ngapunten sanget. Ini sebenarnya bukan kursi saya, bukan kapasitas saya untuk memberikan materi terkait parenting. Demi Allah, banyak banget guru-guru kita yang lebih pantas, yang lebih bisa memberikan materi seperti ini. Namun karena saya diamanai oleh panitia, nanti saya tidak bisa memberikan materi sing abot-abot yang berbobot daging tok gitu mboten saged. Saya hanya cerita yang pertama Gurunda Ustadz Abdul Rauf, Ustadz Abu Jibrin, ada Ustadz Abu Najwa, ada Ustadz Abu Rozan, ada Ustadz Burhan dan lain-lain. Itu mengamanai kami sebagai kepala pendidikan di Mahat Al-Um sana. Nah dari situ kan kita diamanai, Mas, nanti kalau di Al-Um ini tidak perlu ada seleksi anak-anak yang mau sekolah sini. Siapapun anak-anak kaum muslimin yang ingin belajar di sini, ingin mengenal sunnah, ingin dikuatkan karakternya, diterima. Sing penting wong tuane mau kooperatif, mau kerjasama untuk mendidik bareng ke arah yang benar. Nah, efek dari kebijakan tanpa seleksi ini itu kayak gado-gado Pak di dalam itu, campur aduk saestu. Awal-awal nggak terasa, tapi akhir-akhir ini mulai dari ngapunten nggih, yang anak SD ini sudah mulai ada yang ingin bunuh diri, lompat dari loteng, ada yang bentur-benturin kepalanya di tembok, ada yang tiap hari nggak ada rapot akhlaknya kecuali nek mboten gigit temannya, mukul temannya, ngutil pensil temannya, bully temannya. Ada yang trauma nggak mau masuk sekolah berbulan-bulan karena di sekolah pernah dibully. Ada yang suka, ngapunten nggih, ngapunten sangat. Ada yang suka ini loh, kalau bahasanya apa ya yang halus ya? Ya sudahlah bahasa umum lah, LGBT. Padahal anak setingkat SD loh Bu, Pak. Nah itu kenapa bisa begitu? Karena nggak ada seleksi. Guru-guru kita itu kepingin
kita hadir untuk berdakwah, tidak perlu dipilih yang pinter tok, yang soget tok, mboten. Di sana itu yang nunggak SPP yang cuma 100.000 itu banyak Pak. Banyak dari keluarga-keluarga saudara-saudara kita yang duafa. Tapi di rumah mereka punya masalah semuanya, sehingga tidak bisa ngeramut didik anak-anaknya, sehingga di sekolah itu macam-macam. Sampai yang anak berkebutuhan khusus itu wonten di sana itu. Nah, saya tidak bisa bercerita seperti guru-guru kita yang ilmunya penuh daging. Nanti hanya saya bercerita pengalaman nangani kasus-kasus seperti ini. Moga-moga nanti ada sedikit manfaat. Dan juga pengalaman kalau di tempat kami pribadi, kalau dulu di masa lalu itu kalau sampun saya tutup praktek optometri, saya tutup itu yang rawuh lebih aneh-aneh. Mulai dari kasus sihir, ada yang jodohnya nggak dapet, jari ini disihir sang mantan begitu Ada yang kena ain, ada yang gangguan jin. Itu dulu banyak, hampir tiap hari. Tapi sekarang bergeser. Mereka tetap ada, tetapi sekarang lebih dominan orang tua yang datang bawa anaknya karena kepingin diterapi supaya anaknya nggak kecanduan game lagi, supaya anaknya manut, mboten banggel mawon nek teng omah. Nah itu lebih banyak sekarang itu. Nah dari dua pengalaman inilah, baik di Al-Um maupun kita nangani di tempat kami pribadi, nanti semoga sharing ringan ini bisa begitu renyah, bisa ada manfaat yang nanti bisa diambil dibawa pulang Ini kemarin karena Ustadz Nanang maringi infonya cukup mendadak Binjing akad saged. Wah, ini saya ada terapi Ustadz, tak bilangin gitu Ya sudah sebentar diencep-encep nggak apa-apa gitu Ini kemarin sempat saya rekapkan dari kasus-kasus yang ada di rekam medis yang kita tangani untuk anak-anak yang punya perilaku negatif dan macam-macam Semoga nanti hasil diagnosa yang akan kita sampaikan bisa panjenengan pundut hikmah dan pelajarannya. Tapi dengan catatan loh pokoknya sepulang dari sini nggak boleh ada yang WA, Ustadz kapan longgarnya saya mau nerapikan anak saya yang begini dan begitu. Boten bareng. Ini saya tuh Pak, saya itu repot mau jawab kalau ada pertanyaan gitu. Ini sampai akhir Maret sampun penuh pasiennya Jadi ngapunten jangan nambah beban saya lagi. Tapi nanti saya janji kalau panjenengan bersabar untuk belajar ilmu parenting, nanti saya sharingkan 100% full, nggak ada yang saya tutupi. Bagaimana nangani anak yang kecanduan game, bagaimana nangani kasus-kasus anak ngentotan, anak ngompolan, anak trauma, anak takut kecoa, anak nggak berani ke kamar mandi. Kita akan sharingkan semuanya sehingga jenengan nggak perlu butuh saya lagi untuk terapi. Lakukan sendiri di rumah, insya Allah bisa. Janji loh ya, jangan ada yang WA. Saya trauma juga ini, kalau pulang dari sini langsung mesti ada begitu. Ampun, makanya sebelum kejadian tak omongin di depan. Nanti yang sabar ngaji, insya Allah dapat semuanya. Baik, yang pertama, beberapa waktu yang lalu itu ada seorang Abi dan Umi yang datang membawa anaknya yang masih SMP. Beliau berdua, orang tua ini ingin supaya anaknya yang kecanduan rokok ini itu diterapi supaya nggak jadi candu rokok. Alasannya satu, saat itu orang tuanya matur, mereka berangkat dari keluarga yang kurang mampu. Yang pertama itu, selain memang benci nggak seneng kalau anaknya yang masih kecil ngerokok, lawang nyambut gawe dodolan sari dele itu sudah susah. Kok ya untung yang digunakan itu dipakai untuk beli rokok oleh anaknya, dan itu kecanduan sehari bisa dua pak, dua bungkus. Nah itu bikin resah orang tuanya, bikin marah uring-uringan terus karena sudah nggak punya uang. Begitu ada uang yang sedikit kok dipakai untuk mundut rokok untuk anaknya, dan anaknya yang dianggap nakal, nggak mau ngerti keadaan orang tua ini sudah bikin
emosi orang tuanya, akhirnya dibawa ke tempat kami minta tolong untuk diterapi. Kasusnya seperti itu. Nah, jenengan perhatikan betul, saya ceritain hasil diagnosanya. Saya cukup kaget ketika pada saat hasil diagnosanya ini ceritanya ngeten. Orang tua ini memang ada kekurangannya nggih. Pola asuh di rumah itu kasar. Sering membuat anak yang masih SMP ini perasaannya hampa gara-gara sering dimarahin orang tuanya lagi, dicetotin orang tuanya ibunya itu, sehingga anak ini tumbuh kembang bersama orang tuanya dalam keadaan hati yang hampa. Hati hampa itu maksudnya hatinya itu galau, hatinya itu sedih, hatinya itu kecewa. Itu hari-hari anak itu diliputi perasaan seperti itu. Dan coba Bapak Ibu betul-betul catat, diingat betul kaidah ini. Apapun yang jenengan masukkan pada saat anak perasaannya sedang hampa, itu berpotensi besar menjadi candu. Diingat-ingat betul, ini dibawa sampai ke rumah dan saklawase. Apapun yang dimasukkan dalam jiwa seorang anak, ketika anak itu mengalami perasaan hampa, galau, sedih, takut, kecewa, stres, itu berpotensi menjadi candu bagi anak itu. Contoh ya, misalnya Abi mau berangkat kerja, terus ada anak yang masih ini seperti adik ini nggih, kelas SD mungkin kelas 1, kelas 2, itu mainan sepedaan di depan gitu nggih. Terus tidak sengaja adik ini tadi, Ananda ini sepedaan nyerempet bodi mobil abinya yang mau berangkat kerja, berat sedikit. Begitu abinya tahu seperti itu, lihatin tuh loh, matamu lihatin. Tempat untuk sepeda itu masih luas di sana, ngapain sih kamu mainan di sini? Kamu ngerti enggak? Kalau sudah berat seperti ini, dempul nih, benak nih itu jutaan, nggak bisa ratusan ribu. Udah sana masuk. Kalau kita jadi anak dimarahin gitu, gimana perasaan kita? Sedih, kecewa, yorodok mangkel. Itu namanya hampa perasaan. Nah, ketika abinya berangkat, kerja ke kantor, karena umiknya di dapur dengarkan tadi di teras anaknya dimarah-marahin, sama umiknya dipanggil. Misalnya namanya Ahmad gitu ya. Mat, sini Mat. Sini nak, sini. Kenapa kamu tadi? Itu dimarahin Abi. Lah kenapa kamu? Nggak tahu, nggak sengaja, sepeda aku nyerempet mobilnya Abi, berat. Terus Abi marah-marah. Ya udah, sini, tak buatin mie goreng sini. Udah, nggak usah sedih lagi, tak buatin mie goreng. Sama uminya dibuat mie goreng, dimakan. Ingat kaidah tadi, Ahmad perasaannya sedang hampa, dimarahin abinya. Terus uminya masuk membawa mie goreng. Jangan salahkan Ahmad ketika nanti Ahmad terus tumbuh berkembang, remaja, dewasa. Setiap kali dia stres menghadapi masalah kantor, masalah rumah tangga, dia pasti makan. Loh, mantuk-mantuk, paham ya? Kenapa sekarang jenengan stres selalu ngemil? Paham? Loh, guyang-guyu mulai ngeh. Saya seneng nak ngeten iki. Berarti ada oleh-oleh nanti mulai tercerahkan. Nah, ingat, jenengan yang hari ini setiap punya beban masalah, pelampiasannya maem, ngemil, jenengan kalau nanti pinara untuk diagnosa pasti ketahuan. Dulu orang tua kita ketika kita perasaannya hampa, cara pendekatannya seperti itu. Sekarang gantian, umiknya pulang ngaji capek, pulang si ragil habis mainan lato-lato, mainan mobil, dereng diberesin. Mainannya masih acak-acakan. Umi pulang ngaji capek, tahu rumah berantakan. Apa yang terjadi?
Loh lah mas, wis diomongi bolak-balik, nek mari mainan itu diberesin, wis sampai cuwil bibire umikmu iki. Beresin sana. Nek enggak gitu awas besok tak buang mainanmu gitu. Nah, jepiping, Ais habis mainan gitu dimarahin uminya, Ais jepiping gitu ya takut. Nah ketika umiknya capek rebahan, habis cuci tangan cuci kaki rebahan sebentar, abinya yang baca koran di teras denger Ais dimarahin umiknya. Terus begitu istrinya umiknya sudah di kamar, Ais dipanggil, Ais sini sayang, sini anak, ada apa? Dimarahin umik bi. Lah kamu ngapain? Itu belum tak beresin. Nah, makanya talah. Udah jangan sedih, sini sama abinya dibukain HP, ditunjukin, ini lihat Upin Ipin. Oh ini ada game bagus. Sudah jangan sedih. Nah ingat, Ais perasaannya sedang hampa. Abinya masuk nawarin HP. Meskipun saat itu awalnya bukan game Mobile Legend, Minecraft, bukan, masih Upin Ipin, masih gitu ya. Nah ingat, hampa masuk HP. Jangan salahkan Ais. Itu adalah awal Ais ketika nanti 1 tahun 2 tahun ke depan kecanduan HP. Ngantuknya tambah gedu sakniki. Pun, sakniki harus mikir. Dari sini maksud saya judul ayah bunda, ayo po ngelilir sebentar. Problem anak-anak kita itu bukan orang lain, kita di masa lalu tuh yang keliru pola asuhnya. Ada yang anak-anaknya kecanduan game? Ini pertanyaan yang nggak masuk akal, jawabannya sudah pasti bisa ditebak gitu ya. Nah, itu berarti ada masa lalu yang seperti itu. Nah, kembali ke contoh kasus tadi, kecanduan rokok. Orang tua ini di rumah juga gitu, abinya sudah capek, mulai dini hari sudah ngetuet, buat sari dele, nanti keluar jualan keliling gitu nggih. Terus kemudian pulang udah capek, anaknya juga enggak nurut, uring-uringan terus. Masalah PR yang belum dikerjakan, masalah enggak mau bantuin umiknya, macem-macem. Nah, pada saat anak ini di rumah sering perasaannya hampa, sering dimarahin, diomelin, anak ini enggak ada penerimaan, perasaannya di rumah, aku ini siapa sih kok enggak ada penerimaan? Enak teman-temanku bisa ngobrol sama hangat sama abinya, sama umiknya, bisa main kuda-kudaan sama abinya. Aku kok tiap hari ketemu dimarahin aja. Sehingga anak ini eksistensinya mencari penerimaan di luar. Ketika dia keluar, ketemu temannya di warung kopi. Cerita-cerita, ngapain lu bro? Muka-mukanya ditekuk begitu. Nggak tahu. Umi sama Abi di rumah tiap hari marah-marah aja. Sama temannya, udah bro biasa, orang tempo dulu ya kayak gitu. Udah sini duduk. Sama temannya dikasih rokok, ini rokok. Enggak, aku nggak ngerokok. Udah, rokok itu iso ngilangi sumpekmu itu. Nah ingat, pertama dia pegang rokok, ngincipi rokok saat perasaannya hampa, terluka akibat dimarahin abi umiknya. Nah itulah awal Ananda itu kecanduan rokok. Kasus seperti ini kalau jenengan nanti terapi, Mas, rokok itu haram Mas, mending muto kenal pot kono lho, padha dosane tapi cik ndang bosok saking mangkele gitu nggih ya, wong tua kayak gitu. Nah, ndak akan bisa. Terapi seperti ini yang kita lakukan efektif ketika kita diagnosa, tahu akar masalahnya, terus kemudian obatnya bukan Mas rokok itu haram, bukan, tapi orang tua sadar di masa lalu punya track record pola asuh yang keliru, kemudian Mas Ahmad, Abi minta maaf ya sayang jika di masa lalu Abi kurang hangat, kurang bisa memberikan penerimaan yang baik, sering uring-uringan, Abi mohon maaf begitu. Nah ketika luka batin yang diakibatkan menaun itu, luka batin menaun yang diakibatkan oleh Abi sama umiknya sudah dia bisa ikhlaskan, Ahmad isok memaafkan orang tuanya, bisa hangat lagi sama Abi dan umiknya. Ketika itu ngomongi, nak, rokok itu ya apa api menurutmu sayang? Ke depan kayak apa? Tes selesai urusannya. Karena Ahmad ngerokok aslinya bukan karena seneng rokok. Sampai akhir-akhir ini rekam medis saya itu mulai tak arahkan ke merek rokok.
Kalau ada anak yang di rumah itu kesepian karena perasaannya hampa, kesepian karena jarang mendapatkan perhatian orang tuanya, terus saat itu dia ngincipi rokok, ingat kalau sudah jadi candu yang dibeli rokoknya pasti yang tagline-nya nggak ada lu, nggak rame. Loh iya, bukan karena suka sensasi rasanya mboten, tapi nggak ada lu, nggak rame itulah yang oleh produsen rokok dibuat asosiasi, dicentelkan untuk orang-orang yang kesepian. Ketika dia memilih rokok merek yang tagline-nya nggak ada lu, yang nggak rame, itu mewakili perasaannya. Aku butuh teman, aku ini kesepian. Rokok itu yang bisa menghadir, menghibur dia. Kalau anak yang hampa di rumah karena sering dimarahin sehingga perasaannya takut, minder, nanti kalau jadi candu rokok yang dipilih cuma lihat tagline-nya yang seperti apa, selera pemberani. Itu mengekspresikan jiwanya yang selama ini ketakutan menghadapi pola asuh orang tuanya yang kasar, yang keras. Dia menunjukkan, aku ingin berani, ditunjukkan dengan rokok yang tagline-nya seperti itu. Nah, pun mulai paham kemana arah pembicaraannya. Mulai sekarang diangen-angen, kalau ada anak-anak kita yang punya kecanduan HP, kecanduan rokok, kecanduan pornografi, atau punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang terus berulang, sulit dibangunkan subuh, kalau mandi selalu menjelang maghrib, belajar cuma sebentar, apapun yang jenengan anggap itu kebiasaan buruk yang terus berulang, jangan tergesa-gesa nyalahkan anak. Coba dievaluasi dari penjelasan tadi. Di masa lalu, pada saat anakku perasaannya hampa, apa yang pernah aku masukkan? Kalau akar masalahnya sampun ketahuan, pemulihannya enak. Jenengan gak harus ke tempat saya, cuma telepon. Ini karena ini Ustadz, pripun caranya? Begini Bu, langkah pertama begini, langkah kedua gini. Bisa, insya Allah. Pun nggih. Ini ada oleh-oleh sedikit. Ini disampaikan oleh seorang yang solih, seorang yang alim, yang selama ini kita banyak belajar kitab-kitab beliau. Okay. Beliau adalah Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitabnya yang terkait masalah maksiat akan membuat hati rusak, dalam salah satu bab yang membahas tentang isror. Napa isror niku? Isror niku gemar, suka, hobi melakukan maksiat yang berulang. Isror. Ibnu Qayyim menuliskan dalam bab tersebut seperti ini, jenengan perhatikan nggih. Disebutkan bahwa batasan isror atau gemar melakukan kemaksiatan atau kebiasaan buruk yang berulang adalah perbuatan itu dilakukan seseorang secara terus-menerus sehingga mengesankan bahwa ia tidak lagi memperdulikan masalah agamanya. Coba jenengan lihat bahayanya orang yang kecanduan kebiasaan buruk. Ibnu Qayyim memberikan penegasan, orang kalau sampun terbelenggu masalah kebiasaan buruk, kecanduan, itu cenderung mengesampingkan, kurang menganggap penting perkara-perkara agamanya. Jenengan kalau melihat anaknya main game, pulang sekolah jam 1:30, jam 2 nggih, pulang langsung mainan HP. Nanti begitu adzan asar, pada saat dia masih HP-an apa yang terjadi? Tukaran dhisik kan? Itu loh, dengerin adzan itu loh. Kalau jenengan nggak cerewet, anak itu nggak akan tergerak. Orang yang kecanduan apapun itu mesti melalaikan, menganggap remeh, tidak menganggap penting perkara-perkara agamanya. Kalau sampun kecanduan game,
belajare angel. Sholat ke masjidnya susah. Mandi pun lo berat. Jangankan perkara agama, mandi waktunya maem itu sudah berat. Nggih, jenengan eling-eling supaya jenengan punya greget, nggak nganggep remeh anak-anak yang punya kebiasaan buruk. Itu kalau sudah membelenggu di dalam hatinya, dia akan sampai pada titik akan mengesampingkan, nganggap remeh perkara-perkara penting dalam agamanya. Yang berikutnya nasihatnya Ibnu Qayyim, masih nasihatnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Jenengan perhatikan. Satu dosa besar cukup dianggap besar dan berat tanpa perlu diikuti dosa yang selanjutnya. Contoh, ada orang berzina, ada orang minum khamar, ada orang membunuh. Itu dosa besar. Tanpa diikuti membunuh lagi pun itu sudah termasuk dosa besar dan berat. Itu maknanya. Jika demikian, kata Ibnu Qayyim, berarti ampunan atas dosa besar itu lebih bisa diraih daripada melakukan dosa kecil yang dilakukan sering dan berulang. Nggih. Jarang nggih wonten nggih, tapi jarang orang habis membunuh besok membunuh lagi, itu jarang. Begitu membunuh biasanya berhenti, nggak melakukan berulang, sehingga peluang untuk diraihnya tobat itu lebih besar ketimbang hari ini rokokan, nanti siang rokokan, sore nanti rokokan, nggak ada hentinya karena dianggap ringan, sepele, nggak dianggap berat, makanya dilakukan berulang. Sifat yang seperti itulah yang membuat peluang diterimanya taubat itu malah sempit kalau diulang seperti itu. Nah, ini bahayanya loh, nggih. Jadi memang dosa besar hukumannya lebih berat, tetapi dosa kecil peluang diterimanya taubat itu susah karena dia akan mengulang terus. Itu bahayanya. Nggih. Perumpamaan hal itu adalah seperti tetesan air yang jatuh di bebatuan secara terus-menerus sehingga melubangi batu tersebut. Sekiranya air itu digambiorkan, dijatuhkan sekaligus saember, niscaya tidak akan mempengaruhi batu itu sama sekali. Demikian pula keburukan dan dosa yang kecil dan sedikit, tetapi jika dilakukan secara terus-menerus, maka pengaruhnya makin besar dalam merusak dan menggelapkan hati kita. Nah, ini diangen-angen nasihatnya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini, supaya kita kalau melihat kecanduan, kebiasaan buruk yang kecil, jangan dilihat dosanya kan kecil, jangan. Kalau itu sudah terlanjur menjerat, membelenggu anak-anak kita, taubate susah. Pun nggih diangen-angen. Nanti bagaimana cara nangani kecanduan bertahap, karena tema kita hari ini hanya untuk membuat panjenengan ngeleler, sadar kalau kerusakan yang terjadi di anak-anak kita itu efek dari pola asuh kita di masa lalu. Nanti gimana cara nanganinya, cara terapinya, yang sabar. Insya Allah cek mboten bingung, mboten kebanyakan materi. Nanti kalau Allah paring umur, paring kesempatan, semoga di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Yang kedua, kisah yang saya bawakan kedua, ada yang punya ananda, punya anak-anak yang susah dituturi, sampai cuwil jarine lambene ibuke itu, Bu. Cerewet, sampai ada yang matur ngeten pada saat konseling di tempat kami. Mau diapakan lagi sih Ustadz, anak saya itu wis dialusi, wis dinasihati alus, wis disentak, wis dipisui lho Ustadz ambek bapake. Wes ditempeling bahkan Ustaz cewetoti yo gak berubah-berubah Ustaz. Ya apa ngeten iki? Diapakno maneh arek iku Ustaz? Ada kira-kira yang begitu di majelis ini? Iya, nggih.
Coba perhatikan kisah yang saya sampaikan ini nggih, moga-moga ada manfaatnya juga. Kasus ini itu justru terjadi pada anak cewek, anak putri nggih. Anaknya itu kalau dilihat itu ya karena masih kecil nggih, imut-imut, cantik gitu nggih. Enggak ada wajah-wajah anak nakal gitu, enggak ada gitu nggih. Tapi orang tuanya itu gemes karena enggak pernah ngenek no kalau diperintah sesuatu itu. Ais mandi nak, yo enggak kena. Ais leren HP ini wis dari tadi, yo enggak bisa leren. Ais bantuin Umi nyapu, yo enggak berudal. Nah, saya cukup kaget dan ini pelajaran bagi saya pribadi pada saat mendiagnosa Mbak Ais. Ini nama samaran loh ya, nama samaran. Kalau kebetulan ada yang sama saya ngapunten, tidak bermaksud nyinggung jenengan. Cuman yang sering kan di kalangan kita kan Ais. Kalau saya pas sharing parenting di kalangan umum ya namanya lain, ada Japra, ada Inem. Kalau jenengan kan sering Ais gitu ya. Ya makanya saya pakai nama itu biar familiar. Nah, saat kita melakukan diagnosa, saya melihat Ananda Ais ini susah ngomong, susah untuk menceritakan permasalahannya. Kenapa Mbak Ais kok nggak mau nurut sama ibu? Nah, kenapa? Kok sampai buat Abi marah-marah? Kenapa sih sayang? Ais ini bingung lihat uminya, lihat abinya gitu. Seakan ada perasaan takut mau cerita itu. Nah, karena saya melihat gelagat seperti itu, saya minta Bunda, Ayah, minta tolong keluar sebentar nggih. Izinkan saya untuk ngobrol berdua sama Mbak Ais gitu nggih. Nah, ketika kita sudah ngobrol empat mata berdua, Masya Allah, Ais cerita semuanya. Ais cerita semuanya. Saya itu Ustadz, mangkel sama Abi sama umi saya itu. Lah kenapa sampai mangkel begitu nak? Kenapa? Kan bagus toh diperintah hafalan supaya prestasi orang tuamu bangga. Aku itu sebenarnya suka Ustadz, hafalan itu suka. Dulunya itu prestasi hafalannya di sekolah itu sampai mendapatkan hadiah prestasi nggih. Terus itu anjlok terus prestasinya Ais ini sampai nggak bisa dianggap anak bodoh dalam hafalan. Kan suka sayang kalau orang tua itu bangga lihat Ais dapat hadiah. Enggak, justru itu aku itu enggak mau hafalan lagi, aku itu enggak mau nuruti abiku lagi. Karena aku enggak suka orang tua aku bangga mendapatkan piala. Saking mangkelnya ke orang tuanya itu loh sampai begitu. Ingin bales ke orang tuanya sampai aku enggak mau belajar itu Ustadz. Karena kalau aku belajar aku pinter, orang tua aku yang seneng. Kalau aku dapat prestasi, dapat uang, dapat hadiah, dapat piala, itu umi sama abiku yang seneng. Biarin aku bodoh gini. Aku nggak pingin orang tua aku seneng. Coba bayangin, anak SD pola pikirnya sampai seperti itu. Karena penasaran, saya ingin masuk lebih dalam, menelusuri relung hatinya untuk tahu luka batin apa sih, kok sampai segitunya nak sampai itu. Nah, untuk mengorek itu ada tekniknya. Nanti saya ajari Bapak sama Ibu nggih, yang sabar ngajinya. Tekniknya banyak banget untuk mengetahui kenapa sih anak kita itu punya masa lalu mangkel dalam bab apa. Itu kita bisa nemukan nanti ya dalam diagnosa. Nah, ternyata Ais ini itu kalau di rumah sama kayak tadi. Tapi ini nggak main kasar, tapi main kasar ucapan. Sering melabel negatif. Ais, kamu hari ini kok catatan di buku penghubung ini nggak nambah hafalan sih Ais? Kamu kok males sih Ais? Loh, itu melabel negatif. Kamu kok males sih Ais? Misalnya gitu nggih. Terus Ais, nek ngarani itu uang jajan ya, uang saku hari ini ada lebihan berapa Ais? Ndak Mi, tadi habis. Kamu kok boros sih Ais? Nah, setiap kali ada kekurangan yang muncul label-label negatif itu. Ais males, Ais boros, Ais nggak bisa nyimpen uang, Ais bangun kesiangan, Ais males, nggak punya semangat, dilabelin terus seperti itu. Sehingga hatinya itu terasa sempit, hidup bersama orang tuanya itu. Kasar dalam ucapan itu maksudnya nggih.
sebelum saya sampaikan nggih, coba panjenengan perhatikan sebentar biar sambung nanti ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya bisa perhatikan terkait hal ini biar kita mendapatkan cambuk yang benar nggih. Ini datang dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam sunannya nomor 1976, di mana Rasulullah SAW itu mensifati seorang mukmin itu seperti apa. Jangan perhatikan. Laisal mu'min, bukanlah seorang mukmin itu bitto'an. Mukmin itu bukan pencela. Walallaan, seorang mukmin itu juga bukan orang yang suka melaknat. Walal fahish, dan seorang mukmin itu bukan orang yang suka bertutur kata, bersikap keji. Walal badi, dan seorang mukmin juga bukan orang yang berperilaku kasar. Itu adalah cerminan. Rasulullah ingin gambarkan, kalau kita memang betul seorang mukmin, semestinya akhlak kita, karakter kita itu bukan orang yang lisannya suka mencela. Bu, jangan asemmu kasemen bu. No, enggak begitu. Bu, ceplokmu kasinen bu. Ais, tulisanmu kok elek. Enggak, bukan seperti itu lisannya seorang mukmin. Seorang mukmin juga bukan seorang pelaknat. Kok nek ngare wong tuamu muring-muring wis laknatullah. Loh. Sampai mangkele diucapkan seperti itu. Nek jarine wong Jawa ngono ya ngono, tapi ya aja ngono po. Kan ngeten nggih. Marah ya marah, mangkel ya mangkel, aja sampai laknatullah anakmu iki wis. Gitu. Terus seorang mukmin itu bukan yang suka berkata dan bersikap keji dan kasar. Nggih. Satu lagi. Kali ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam sunannya nomor 4875. Oh ngapunten, afwan nggih. Keliru. Ini diriwayatkan oleh Imam Tobroni, nggih, perawinya sikoh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam matur ngeten, Innallaha, sak temene Allah, sesungguhnya Allah, yubghitul fahis al badi, sesungguhnya Allah itu membenci orang-orang yang suka berkata keji dan orang-orang yang kalau berkata itu kasar. Jenengan angen-angen sebentar. Biar nanti ketika mulai pingin berubah di rumah, oh iya ya, aku tak mulai lembut tak mulai sayang sama istriku, sama suamiku, sama anak-anakku. Itu bukan karena kepingin dianggap solih, dipanggil lembut mboten, tapi berangkat dari keimanan. Oh iya ya, ternyata Allah itu nggak suka kalau aku itu kalau ngomong sama anakku itu kasar, keji, suka mencela. Allah nggak suka. Aku pingin berubah. Nah, kalau berubahnya jenengan berangkat dari motivasi keimanan itu, seperti di pengantar awal tadi, timbangan kebaikan kita yang akan bertambah berat. Oke. Jadi ketika ingin berubah pun harus niatnya karena keimanan. Oke. Bukan supaya anakku lebih sayang sama aku, supaya aku lebih disayang suamiku, bukan itu. Karena berangkat dari hadis ini muncul kerentek. Oh iya, ternyata aku nggak pingin kalau aku tetap kasar, nanti timbangan keburukanku yang akan lebih banyak karena Allah benci ya. Nah, supaya Allah suka aku berubah ya. Nah, berubahnya karena keimanan itu akan berdampak terhadap kehidupan akhirat kita. Simpel kan, orang muslim itu nek pingin berubah seperti itu motivasinya, mboten neko-neko, mboten rumit-rumit. Nah, anak ini setelah diagnosa, jangan perhatikan nggih, ini penting. Ternyata mengalami yang namanya sentimen suara.
Napa artinya sentimen suara itu, Pak? Bu, semerap mboten Mbah Kung yang rawuh Mbak Uti? Sentimen suara niku napa? Sakniki contoh lah, contoh. Kita rapat di sebuah majelis, duko itu RT, duko itu rapat ketakmiran atau rapat apapun lah. Kan mesti ada ya, nggak mungkin semua itu sama orang baiknya. Mesti ada yang dalam bahasa tanda kutip yang sing jengkelno ngwaplek kan mesti ono mawon kan ya. Nek ngomong itu nggak dipikir dhisik taras gitu ya. Nah, biasanya perasaan kita itu ada sentimen kepada orang tersebut. Sehingga kalau rapat, orang yang kita benci, yang kita ada sentimen tadi, meskipun yang diomong itu benar, meskipun yang diomong itu baik, jenengan iso nerima mboten nek jenengan ada sentimen di situ? Ora iso. Nggak bisa, Pak, Bu. Nah, Ananda tadi mengalami sentimen suara, dalam bahasa psikologisnya seperti itu, kepada orang tuanya. Kenapa? Karena hari-harinya mulai bangun sahur, buka sampai tilem, itu melabel negatif aja. Nggak ada omongan-omongan itu yang melapangkan hati, menyejukkan perasaan anak, muring-muring, ngomel, cerewet, melabel negatif. Itu yang terjadi sama Umi sama Abinya dalam kesehariannya. Sehingga nanti insya Allah ada bab khusus mengenai bagaimana kinerja otak, reticular activating system sama hati kita. Nah, di dalam benak Ananda Ais ini, di hati, di memori jangka panjangnya Ais, itu saking seringnya dilabelin, saking seringnya dicerewetin orang tuanya, saking seringnya dikasarin orang tuanya, tersimpan, terukir kuat di dalam memori jangka panjang hatinya Ais. Suara dengan ritme dan intonasi suara dengan seperti ini itu menjengkelkan, terekam seperti itu. Sehingga suatu saat seandainya Abi sama Uminya ngomong baik-baik, ingin menasihati, Ais sayang, sini nak, mulai hari ini belajar yang rajin ya. Baik mboten? Baik, sudah lembut itu, sudah bagus. Tapi karena sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, cerewetnya, ngomelnya, melabel negatifnya jauh lebih terukir di dalam memori jangka panjang, Ais sudah tidak bisa menerima nasihat dari suara yang sama. Ingat, suara yang sudah terukir menjadi sentimen suara itu dengan suara yang sama tidak akan pernah bisa memasukkan nasihat lagi. Itulah kenapa, Ustadz, anak saya itu loh diomongi abine wis tak omongi dhewe nggak iso, tapi nek diomongi Pak Li kok ya manut ya. Lah jenengan bendina ngomeli, Pak Li bertemu sak wulan pisan nggawa coki-coki, nggawa hadiah lato-lato. Ya jelas lah. Paham maksudnya sentimen suara nggih? Jangan pernah berharap dakwah bisa mulus, bisa lancar di dalam rumah tangga kita. Dakwah kan nggak harus seperti ini, Pak. Nuturi anak, ngobrol sharing sama istri itu dakwah. Untuk mendekatkan hati, kemudian memasukkan nasihat itu lebih mudah. Tapi kalau jenengan memiliki anak kita memiliki sentimen suara akibat pola asuh kita yang kasar di masa lalu, maka sejak saat terukirnya itulah nasihat jenengan, dakwah jenengan nggak akan bisa tegak di dalam rumah itu. Makanya jangan cemburu, nggak usah cemburu, nanti minta tolong aja sama siapa yang Ais ini deket, sama Pak Li, monggo. Ini loh Ustadz, nek ambek koncone mau anut ya, cangkemku sampai cuwil gak direken. Ya itu masalahnya. Nah, sambil nanti beri kesempatan Pak Li-nya masuk, beri kesempatan teman akrabnya masuk. Mas, nanti kalau pas main ke rumah ngobrol sama Ais minta tolong ya Mbak, nanti Ais diajak sholat ya, nanti Ais disemangati biar mau belajar ya. Nek kancanya yang masuk, karena nggak ada sentimen suara, masuk diterima. Sabar dulu, biarkan kesempatan orang-orang yang tidak ada sentimen suara di perasaan anak kita itu masuk untuk merubah Ais. Nanti ada terapi untuk menghancurkan sentimen suara di benaknya Ais, ada tekniknya. Supaya hancur,
supaya kemudian tumbuh berkembang menjadi Ais dan orang tuanya jadi sahabat dekat, menjadi sahabat yang sangat akrab, menjadi orang tua yang dirindukan, sehingga nanti saat itu bersemi nasihat jenengan nggak pakai cerewet, nggak pakai cuil lambene, sudah bisa diterima. Nggih. Nanti ada sesi khusus gimana menghancurkan sentimen suara ini. Wah, wis mulai bingung, kate mulai gak wani ngomong iki kok. Iya Ustaz, ketokane sentimen suarane ndok atine anakku wis gak karu-karuan borok berkarat babek iki. Pun, sebelum nanti dapat materi bagaimana menghancurkan sentimen suara, pesan saya ojo ditambah parah sentimen suara itu. Ya. Kak Wani mulai nyeleng, saya lihat wajahnya ini, gimana saya nanti menghadapi anak saya di rumah ya. Sampai jam pinten dicukupkan apa lanjut? Tanggung jawab loh kalau lanjut ya. Baik, saya lanjutkan sedikit nggih. Ini qadarullah, hari ini itu ada pasien terapi. Kemarin saya sampun sanjang ke Ustadz Nanang nggih. Kok ndak ada Ustadz, ini saya ada pasien terapi gitu ya. Terus kemudian nanti siang itu alhamdulillah pengajar kita semua yang di Al-Um mulai hari ini ada briefing untuk melanjutkan peningkatan kompetensinya di sarjana kependidikan semua, insya Allah ya. Mohon doanya semoga pengajar-pengajar kami yang di Al-Um bisa mendapatkan kompetensi yang baik. Insya Allah bulan Maret nanti sudah mulai kuliah semuanya, okay? Insya Allah nanti kompetensinya bagus. Nanti di Al-Um juga gitu, ada di sana pelatihan rutin untuk nangani anak yang trauma, nangani anak yang nggak mau ngerjain PR, nangani anak yang nuakal. Itu rata-rata sudah menjadi dalam tanda kutip pawangnya anak-anak para pengajar kita, latihan. Jadi mboten stres ngajar kayak gitu. Nah, baik, saya lanjutkan nggih. Saya pilihkan aja karena waktunya nggak bisa panjang, saya pilihkan yang paling sering terjadi di rumah tangga kita nggih. Nanti yang terakhir yang saya pilihkan cukup penting nggih. Cuman ini ada selingan sedikit supaya refresh. Dari tadi kita membahas luka batin, ini agak sedikit santai nggih. Nah, kali ini saya angkat kasus pentingnya kita itu mengerti karakternya anak, mengerti talentanya anak. Kalau kita nggak ngerti ini, nanti kita itu nggak bisa dampingi anak-anak kita itu tumbuh kembang di atas potensi terbaiknya. Karena kita nggak kenal karakternya, isinya mangkel-mangkelan aja tiap harinya nggih. Contoh, kita pernah nangani seorang anak, sama ini masih SD nggih. Itu kalau disuruh di sekolah itu nggak pernah manut Pak, Bu. Dulu pada saat pandemi ini kasusnya nggih. Disuruh pakai masker itu loh nggak pernah mau. Terus pada saat belajarnya selesai, disuwuni untuk merapikan pensilnya, bukunya, dimasukkan tepak, itu nggak pernah ngenek nih. Sampai ustadzah semua gantian pendekatan ke anak itu nggak pernah berhasil. Terus diomeli, dimarahin, dinasihatin, baik di sekolah maupun di rumah nggak pernah berhasil. Terus begitu kita datang, terus kita minta untuk ngobrol berdua di kantor gitu nggih. Terus kalau sama anak ya saya nggak ngomong, Mas duduk Mas, Ustadz mau mendiagnosa, ya nggak ngomong begitu. Kita ngobrolnya ringan, nggak terasa kita sedang melakukan diagnosa. Anak-anak ini nggak kerasa kalau diselami perasaannya semua diopo-opo itu nggak kerasa. Nah, ternyata anak ini karakternya Masya Allah memiliki karakter leadership yang kuat banget. Anak ini jiwa leadershipnya bagus banget. Dan memang Allah titipkan seperti itu nanti kelak ketika dewasa Allah ingin nitipkan tugas. Duko nanti dia sebagai seorang leadership kuat itu akan ngomong umat, akan ngomong yayasan, akan ngomong perusahaan, bahkan mungkin ngomong negeri ini. Memang Allah titipkan jiwa leadership kuat. Dan orang yang dititipi jiwa leadership kuat itu memang sakarepe dhewe, pengko, atos, dituturi angel. Itu sampun softwarenya, nggak nakal. Lah nek pemimpin jiwane lemah, bos,
Gimana kalau kita produknya dicat kuning? Oh iya ya, catin kuning ya. Marono satunya lagi, bos, apian pink bos. Oh iya ya, pink. Itu bukan leadership namanya, gampang terombang-ambing, nggak punya prinsip, gampang ikut-ikutan. Lah memang seperti itu. Jangan salahkan karakternya, tetapi kita yang harus introspeksi. Saya kalau didik anakku yang leadershipnya kuat, pendekatannya piye? Pendekatannya bagaimana? Bukan nyalahkan anaknya. Contoh, ketika itu sudah terungkap, akhirnya kita ajarin. Ustazah kita minta masuk, terus kemudian biar tahu cara merintah seorang pemimpin ini, seorang anak yang kedepannya jadi pemimpin ini, cara merintahnya gimana. Pemimpin itu nggak seneng diperintah, pemimpin itu nggak seneng dikongkon-kongkon. Caranya seperti ini, Mas, Ustadz boleh ndak nak mulai hari ini minta tolong ke Mas Ahmad. Ada apa Ustadz? Entah kenapa ya, Ustadz itu kok merasa kamu itu loh kalau melakukan sesuatu teman-temanmu itu banyak nyontoh. Ustadz itu merasa kalau kamu ngomong sesuatu teman-temanmu itu loh manut kamu. Itu saya nggak nemukan di orang lain nak, cuma kamu yang bisa seperti itu. Ustadz boleh nggak minta tolong mulai hari ini tolong teman-temanmu dikasih contoh untuk bisa pakai masker dengan benar, dengan baik, itu seperti apa ya? Karena kalau Ustadz yang ngomong, Ustadzah yang ngomong nggak pernah direken. Tapi kalau kamu yang ngomong, Mat, itu Ustadz percaya teman-temanmu akan ikut semua, nak. Oh siap Ustadz. Loh, saya kan ngongkon tadi ya, cuma bahasanya minta tolong. Tapi dengan cara seperti itu, Ahmad siap Ustadz. Bangga, nggak merasa diperintah, harga dirinya nggak jatuh dengan dikongkon tadi, karena leadershipnya kuat. Kalau dimintai tolong, Ahmad sepertinya gini, oh iya aku, gitu perasaan leadership. Melakukan pakai masker mulai besoknya sampai seterusnya, saya mendapatkan info Ahmad rajin pakai masker dan dia rajin negur temannya yang nggak pakai masker. Jadi saat sekolah berubah hanya dengan nyentuh tes Ahmad. Semerap arah pembicaraan ini ya. Nah. Ayo kenali karakter anak kita. Makanya kalau di Al-Um dan juga di tempat kami itu setiap santri yang masuk selalu kita berikan instrumen psikologi untuk mengetahui karakternya Ananda ini piye, kayak apa. Terus kemudian talenta utamanya apa. Misalnya hafalannya bagus, ya nggak akan kita kejar untuk jago hitung-hitungan, ya kita kuatkan di hafalannya menjadi expert, menjadi ahli di situ. Anak yang jiwa sosialnya bagus nggak perlu jago hafalan banyak, malah tertekan, malah sumpek. Tapi anak ini begitu ada temannya jatuh, oh ayo sini bangun, ayo kuat. Dia jiwanya seperti itu, maka dia calon seorang motivator. Kalau ada anak hitung-hitungannya bagus, biar dia tampil menjadi olimpiade fisika, olimpiade matematika, tidak perlu dituntut. Yang penting anak itu solih. Nanti terserah dia berkiprah sesuai yang talenta yang Allah titipkan. Mau jadi dokter ya yang solih, mau jadi ustadz yang solih, mau jadi ilmuwan yang solih, mau jadi pedagang yang solih, tidak ada masalah. Tidak semua yang sekolah di pondok, di sekolah Al-Um atau yang lain itu jadi ustadz, mboten. Biar dia berkiprah sesuai talentanya. Yang penting solih. Nah, terakhir masalah talenta nggih. Alhamdulillah ini kasus ini masih cukup hangat nggih. Ini ada seorang akhwat ini, akhwat kelas 3 levelnya SMA. Itu dilabelin nakal dan males. Nakal karena kalau di rumah nggak pernah pulang, begitu di rumah HP-an aja. Begitu di sekolah nilainya welek-welek Pak, jelek-jelek, terutama pelajaran eksaktanya. Matematikanya 30, fisikanya 40, kimianya 50, kurang lebih istiqomah di angka itu. Nek jenengan punya anak demikian, piye rasanya Pak? Pripun rasanya? Saking semangat ya Pak, sampai mencolot. Nggih. Nah, di label nakal karena nggak pernah pulang dan HP-an aja, di label males karena nilainya jelek dan gurunya memang sumpek memang dalam buku penghubung itu. Akhwat kelas 3 SMA.
Sudah saking mentok di rumah dimarahin, di sekolah juga dilabel negatif kayak gitu, anaknya mau keluar, nggak mau sekolah lagi. Padahal SMA tinggal sedikit ini, tinggal sak semester yang buatin jangkep ya. Sudah mutung, sudah nggak mau sekolah. Orang tuanya bingung, dibawa ke tempat kami. Setelah kita melakukan diagnosa, saya minta suruh ngisi instrumen talenta dan minat dan bakatnya. Masya Allah, saya sangat bangga, lebih bangga daripada orang tuanya. Karena Ananda Akhwat ini ternyata memiliki talenta enterprising yang kuat. Talenta dalam bentuk kecerdasan utamanya itu interpersonal yang kuat. Jadi gampangannya itu kecerdasan sosial yang kuat. Anak seperti ini Pak, nggak bisa saya suruh anteng di rumah, itu nggak bisa. Talenta sosialnya yang kuat itu menuntut dia untuk selalu terhubung, terkonek dengan teman-temannya, baik offline, ngobrol bareng, cangkruk bareng, maupun ketika di rumah HP-an, itu bukan ngegame, tapi medsos, ya Facebook, ya Instagram, ya WA, itu untuk connect. Dia butuh orang yang talenta, enterprising sosialnya tinggi, butuh connect, butuh komunikasi dengan yang lain. Nah, jenengan eling-eling. Talenta yang Allah berikan sangat berharga, dipotret oleh orang tuanya sebagai bentuk kenakalan. Hati-hati. Dan orang dengan kecerdasan seperti ini nggak mungkin pinter matematika, fisika, kimia, itu nggak mungkin. Yang pinter itu IPS, sosiologi, terus bahasa. Seperti itu nilainya bagus. Nah, setelah kita tahu profil muncul setelah dilakukan tes psikologi, akhirnya Ananda ini kita arahkan dan alhamdulillah orang tuanya sepakat untuk menjadi seorang psikolog. Karena psikolog kalau memiliki jiwa seperti ini, dia itu senang kalau ada temannya punya masalah, curhatnya ke dia. Dan dia kalau dicurhati itu nggak sumpek Pak, senang. Sampai dia bilang, Ustadz saya itu kalau sekolah nggak pernah semangat kalau bayangin matematika. Tapi saya betul-betul Ustadz, saya semangat sekolah itu karena saya ingin nemui temanku yang katanya punya masalah, dia butuh curhat. Itu masalah yang ada di otak yang talenta interprisingnya tinggi. Sehingga nanti kalau dia menjadi seorang psikolog, menjadi seorang guru, itu beda dengan kita. Dia itu bukan pengajar, tapi dia itu bisa ngomong muridnya, bisa ngomong sama kliennya, itu ngerti empati, iso ngerasane, ndak menghakimi, nggak ngejas. Loh, cepet lagi. Nah, dengan menyadari talenta yang dipotret sebagai kenakalan ini, terus kemudian mindsetnya berubah, anak ini kita semangati dan alhamdulillah kita bantu mencarikan kampus yang memberikan beasiswa 75% dan sudah diterima. Jenengan perhatikan, Masya Allah sekarang katanya ibunya, sekolah tersisa terakhir ini selalu semangat anaknya. Karena anak merasa passionnya, gairah hidupnya ketemu dan disupport oleh orang tuanya. Dan dia bercita-cita, Ustadz saya akan balas dendam. Loh pripun Dok? Saya nanti kalau sudah jadi psikolog, saya selama sekolah akan belajar sungguh-sungguh. Itu semangat saya di situ. Dan begitu saya sudah bisa, saya ingin seperti Ustadz lebih baik lagi malahan. Saya ingin bisa ngomong umat yang punya masalah. Saya ingin bisa ngajar anak-anak supaya bisa tumbuh kembang, tidak sampai seperti saya dibikin nakal tapi nggak ngerti kalau itu talenta yang Allah kasih. Nah, mulai ngerti kemana arah pembicaraannya ya. Jadi jangan gampang-gampang nyalahkan anak kalau belum tahu talentanya apa, gaya belajarnya apa, apakah auditori, ataukah visual kah, ataukah kinestetik. Nah itu nanti enak kita tahu talentanya, terus bisa ngomong gaya belajar yang paling efektif bagi anak kita seperti apa, biar hidupnya itu tumbuh kembang, belajarnya itu mboten entek-enteki umur. Jadi jelas kalau anak ini memang talentanya ada di hafalan, masukkan rumah tahfidz jos jadinya nanti. Kalau memang nanti anak ini talentanya ada di bidang logika matematikanya, biar dia berkembang di situ. Kalau dia suka seni, sekolahkan didesain. Kita punya ABK yang pinter gambar, yang tadinya minder, setelah tahu talentanya menggambar, saya cuma ngomong gini untuk men-trigger semangatnya. Nah, Ustadz tidak bisa nemukan yang lain sayang.
Ustadz bangga sama kamu yang jago gambar. Ustadz titip ya, asah talentamu ini sampai betul-betul kamu menjadi seorang yang ahli di bidang gambar, expert, pakar, ahli. Kemudian Ustadz please minta tolong kamu nanti desain seluruh masjid yang ada di Indonesia ini menjadi masjid yang indah, interiornya, eksteriornya, karena senimu yang hanya bisa membuat seperti ini nak. Ustadz gak percaya sama orang lain, Ustadz percaya hanya sama kamu. Bisa ya sayang? Bisa Ustadz. Mulai saat itulah dia melecut dirinya semangat. Dia gak butuh dipuji matematikanya bodoh, dia gak penting, gak bisa hafalan, tapi dia tampil di atas talentanya, diasah kuat, PD-nya muncul. Perasaan anak-anak berkebutuhan khusus kan selama ini dianggap kasta di bawah anak-anak normal. Tapi ketika kita mampu menemukan talentanya, mensupport passionnya untuk tumbuh kembang di atas talenta itu, anak itu akan semangat menjalani hari-harinya. Anak itu merasa pede, nggak merasa dirinya itu inferior, aku ini ABK, aku Down syndrome, aku autis. Enggak, itu nggak ada kaitannya. Yang penting Allah titipkan apa, habiskan umurmu di situ untuk mengasah menjadi seorang expert, ahli, dan tampillah berkiprah di umat di atas talenta itu. Dan akhiri hidupmu di atas talentamu, menjadi orang-orang yang soleh. Jadi pun yang terakhir, karena waktunya sampun mepet, ini nanti karena waktunya mepet nggih, ini insya Allah kalau di dalam Al-Quran ada di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-159 nggih. Nanti panjenengan buka Qurannya, nanti bisa didampingi sama tafsir Ibnu Katsirnya, sama tafsir As-Sa'di atau lain-lain yang memang sudah terpercaya nggih. Itu nanti jenengan pelajari, saya hanya menyampaikan poin lainnya supaya cepat waktunya nggih. Surat Ali Imran ayat yang ke-159 itu saya mohon dibaca, diniatkan sebagai bahan untuk membenahi diri nggih. Nah, ibu-ibu perhatian, ibu-ibu sekalian sama bapak-bapak, Mbah Kung, Mbak Uti, saudara-saudariku semua, perhatikan, ini penting banget. Saya jumpai kasus ini paling banyak. Ada anak yang kalau sama adiknya itu rame mawon, tukaran mawon, bengkerengan mawon. Nanti kalau di sekolah itu ngutil pensil kancane, jundu temane, nyadup temennya, bully temannya. Banyak mboten kasus seperti ini? Banyak, justru ini dominan yang kita atasi, Pak. Nah, kalau Allah uji kita selaku orang tua dengan ada anak-anak yang seperti itu, tolong diperhatikan nggih. Kalau ada anak itu yang keras, kasar, suka bully, suka tengkar, suka gelut, jenengan perhatikan kaidahnya ini. Hampir 90% lebih ketika saya mendiagnosa kasus ini, itu disebabkan karena jiwanya sudah terlampau penuh. Tabung jiwanya sudah terlampau penuh. Contoh, Ananda di sekolah dihukum sama gurunya, disuruh berdiri di depan kelas, satu kaki lagi, tangan di atas lagi gitu ya. Karena nggak ngerjain PR atau apa gitu ya. Dihukum 1 jam. Terluka mboten perasaannya anak seperti itu? Terluka. Anggap itu luka batin yang disebabkan karena dipares gurunya, itu anggap 1 giga nggih, 1 giga. Terus dia pulang sampai rumah jedok, belum cuci kaki, belum cuci tangan, langsung HP-nya ibunya dipakai. Yang dibuka apa? Mobile Legend. Nah, umiknya tahu. No, gitu lagi. Belum cuci tangan, belum maem, sudah HP-an, sudah ngegame. Kamu itu loh, Mat, nggak ngerti-ngerti sih. Oh, kamu kok nggak ngerti-ngerti, nakal aja. Nah, diomelin mae kayak begitu. Anggap itu 1 giga. Sudah berapa giga? 2 giga.
Udah gitu Ahmad motong, langsung tidur. Nah, Bapak Ibu ngapunten, langsung praktek ya. Kalau nanti pas ngaji seperti ini atau ada acara apapun, kalau ada salah satu ananda yang Allah uji, dimunculkan teriak-teriak guyon seperti itu nggih, please saestu jangan sampai memarahi anaknya, jangan sampai memarahi ibunya. Itu mboten pareng, jangan. Misalnya, anak sapa iku? Jak metu kono apa? Oh, jangan saestu. Anaknya akan terluka, ibunya akan terluka. Langsung praktekkan sekarang. Kalau nanti ada ananda yang main terlalu berlebihan sampai suaranya mengganggu, langsung kalau terjadi tantrum kayak begitu, entah ibunya atau siapapun yang dekat anak, asalkan sudah kenal nggih anaknya, langsung dipeluk. Cukup 10 detik. Misalnya Ais lagi, sini sayang, Umi minta maaf ya, sini Umi sayang Ais, begitu. Lakukan 10 detik, tenang tantrumnya itu. Jangan, Ais, kamu itu sudah dibilangin di rumah kalau diajak ngaji jangan rame, dicowedot, gemes kan tuh. Nggak nyelesain masalah, anak terluka batinnya, nanti timbul masalah besar di belakang. Kalau kejadian seperti itu, ibu yang punya anak saestu ndak perlu malu, itu lumrah. Yang nggak lumrah kalau kita moring-moring itu sing nggak lumrah. Langsung dipeluk, Ais sini sayang, Ais, Umi sayang Ais, Umi minta maaf ya. Lakukan cukup 10 detik, selesai insya Allah. Wes dieling-eling, panitia nggak oleh moring-moring nek ono ngaji ono anak sing rame. Nek deket panitia ya kudu panitia sing meluk. John, sini John. Mau Ustaz, mau gitu. Itu berarti Jono ada luka batin sama panitia. Wingi tahu di sawat sandal. Rame, hus. Akhirnya setelah taubat panitianya ngerti ilmu, arep dipeluk Jono melawayu. Mau Ustaz, mau. Guyon, memang ada yang seperti itu. Nggih. Jadi katakanlah Ahmad itu tabung jiwanya itu 5 giga kosong. Di sekolah dimarahin, di rumah dimarahin, abinya pulang dimarahin, do TPA ya dimarahin. Pulang nggak bubuk-bubuk dimarahin lagi. Nah, tabung psikisnya Ahmad 5 giga. Luka batin akibat terus diomelin, dimarahin, dikasarin 7 giga. Nah, ada 2 giga yang tidak tertampung. Itu akan tumpah. Tumpahnya bisa keluar, tumpahnya bisa ke dalam. Tumpah keluar, dia akan bully temannya, rame sama adiknya, ngeyel nek dikandani emak, males belajar, itu tumpahan dari luar. Tapi ada anak yang nggak suka kasar, nggak wani ambek kancane, anak manutan, wedian, mau weneng, itu nggak tumpah keluar. Loh Ustaz, anakku sering tak kasari tapi arek manut. Iya, tapi lihat, pasti 2 giga yang tidak tertampung itu tumpah ke dalam. Artinya tumpah ke dalam, semen tingali. Nek bubuk ngigau, susah tidur, sering mimpi buruk, ganuk gaene asam lambungnya kambuh, ganuk gaene 2 giga nek titipnya ke kepala vertigo, nyeri, titipnya ke jaringan epidermis kulit, akhirnya alergi tanpa sebab yang jelas, titip ke mata merah, titip ke kulit wajah jerawatan. Itu yang namanya psikosomatis, keadaan jiwa yang penuh akibat beban pikiran yang tidak mampu lagi tertampung, keadaan jiwa yang luka batinnya terlalu menaun, terlalu borok, tumpahnya nek mboten keluar nggih ke dalam. Jadi jangan bangga, Ustadz anakku lo mau wenawang, tak seneni ya mau weneng, dipares gunune ya mau weneng, titenono. Nanti nek anaknya sakitnya periodik, Ustadz anak saya itu sebulan waras seminggu ngamar, sebulan waras seminggu ngamar. Nah, tuh tumpah ke dalam. Pun nggih, itu efek dari kasarnya kita ketika memberikan nasihat, ekspresi mangkel kita ketika
harus berinteraksi sama anak-anak kita. Selain surat Ali Imran ayat 159 tadi, saya bawakan oleh-oleh ini dawuhnya guru kita bersama, yakni Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin atau kita akrab Syekh Utsaimin rahimahullah. Beliau matur ngeten, hendaknya para penuntut ilmu memperingatkan manusia, namun haruslah dengan lemah lembut, karena kebanyakan manusia jika diingkari sesuatu hal yang sudah menjadi kebiasaan mereka akan lari menjauh. Akan tetapi jika mereka didatangi dengan cara yang hikmah dan lembut, mereka akan menerima. Itu loh Pak, jangan memenuhi giga-giga tabung psikisnya anak kita dengan kekasaran. Tapi kalau ada yang tidak setuju, membuat jenengan emosi, jangan luapkan di situ. Tapi dekati, kata Syekh Utsaimin, dengan lembut, dengan hikmah. Nasihat meskipun nggak cocok, tapi kalau dilakukan dengan lembut, dengan hikmah, itu bisa diterima. Itu maturnya Syekh Utsaimin rahimahullah. Berikutnya 11-12. Kali ini nasihat dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, yang akrab kita memanggilnya Syekh bin Baz. Beliau di dalam Majmu' Fatawanya menasihatkan kita seperti ini. Zaman ini adalah zamannya untuk berlemah lembut, sabar dan hikmah. Bukan zamannya bersikap keras, karena kebanyakan manusia banyak yang jahil, banyak yang lalai, dan banyak yang lebih mementingkan urusan dunia. Oleh karena itu harus bersabar dan harus berlemah lembut sampai dakwah ini tersampaikan. Nah, pun nek jenengan mengaku harus ngikutin apa yang Allah arahkan di dalam Al-Quran, yang Rasulullah dawuhkan dari hadis-hadis yang kita pelajari. Kalau jenengan merasa Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin adalah guru yang ilmunya luas, yang selama ini kita ambil nasihatnya, yuk waktunya praktek. Waktunya praktek. Allah, Rasulullah, kemudian ulama-ulama kita, di antaranya yang tadi saya sebutkan, kepingin kita itu kalau menghadapi sebuah problem, kalau dalam parenting adalah anak kita, itu yang kalem, yang lembut, yang sabar, penuh hikmah, cik mboten menimbulkan luka batin nanti di belakang hari. Kalau sampun terjadi, itu malah susah menterapinya, malah berat ngobatinya. Maka jangan salahkan anak kalau anak itu membanggalkan jenengan terkesan durhaka. Jangan nyalahkan anak, itu adalah buah yang Allah tontonkan, Allah turunkan cermin kekeliruan kita itu melalui kenakalan anak kita. Anak kita itu nakal bukan untuk diomelin, bukan untuk dibentak-bentak, tapi itu adalah cermin yang Allah turunkan, alarm yang Allah bunyikan. Allah ingin nyadarkan kita ada sesuatu yang keliru nih di belakang hari kemarin. Pola asuh kita, pendidikan kita, kurang perhatiankah kita kepada anak-anak kita, kurang kalemkah, kurang lembutkah. Untuk itu Allah menghadirkan kenakalan anak-anak kita. Jadi sebelum dandani, sebelum nyalahkan, ayo kembali ke diri kita. Karena itu tidak terlepas dari kekeliruan kita di masa lalu. Nggih. Sampun, mungkin ini yang bisa kita sharingkan dalam kesempatan pagi hari ini. Moga-moga ada manfaatnya. Wonten diskusi Ustaz Nanang atau pripun? Ditutup mawon apa pripun? Terus pundi Bu? Nggih, sekedap mawon. Terus pundi wonten apa Bu? Ngapunten. Oh, tanya. Boleh Ustaz Nanang? Oh boleh. Nggih pun. Mbakku rumiyin apa? Ibu, nggih monggo. Waalaikumsalam. Ini kan yang kita bahas anak-anak mungkin di bawah SMA. Dan sekarang kalau sudah anak berkeluarga, awalnya itu dulunya baik, berkeluarga, mungkin lingkungan kerjanya bagaimana, ternyata dia itu suka rokok. Suka rokok. Susah itu bagaimana sikap kita seperti orang tua. Oh, nggih.
Nggih. Jadi ngeten Mbah Kung juga semuanya nggih. Apa yang kita pelajari hari ini, kalaupun nanti Allah mudahkan juga di hari-hari ke depan, itu kebetulan saja tadi yang kita angkat kasus-kasus anak SD gitu nggih Mbah. Cuman ini sebenarnya untuk semua anak, bahkan ngapunten untuk kita selaku orang tua. Suami bingung nangani istrinya harus seperti apa, suami sumpek lihat pola tingkah suaminya, ini umum sebenarnya. Cuman karena dibawa ke tema parenting itu lebih mengkhusus pada gimana sih kita mendampingi anak-anak kita. Jadi ini jangan dibikin sempit, ini luas. Nanti kalau sampun masuk sesi terapi, ini bisa digunakan untuk nerapi anaknya, nerapi suami, nerapi istri, nerapi ponaan, sinten mawon saged. Nah, terkait pertanyaan ini, kalau anak kita sudah dewasa gimana nih? Karena sudah bekerja sendiri, sudah berumah tangga sendiri, terus kemudian kecanduan rokok ataupun kecanduan-kecanduan hal negatif lain. Nah, nanti memang perlu didiagnosa kecanduan rokoknya ini datang dari mana, supaya kita bisa mencopot akar masalahnya, nanti membuang kebiasaan buruknya itu gampang. Karena kalau hanya membuang kebiasaan buruknya rokokannya itu, tapi akar masalahnya mungkin pernah mangkel sama istrinya, terus kemudian dia cangkruk ke warkop ditawari rokok temannya, itu nggih saged, nggih bisa jadi seperti itu. Atau terlalu banyak beban pekerjaan di kantor, stres, tidak ada teman untuk curhat, tidak ada terselesaikan, akhirnya sumpek itu ketemu temannya ditawari rokok. Nah, itu sakit dari sana. Yang penting perlu didiagnosa. Cuman kalau secara umum pendekatan yang dilakukan, satu, Mbak Kung nggih, tidak boleh begitu pertama ketemu anak, Mas, tunggu Mas. Kon gak ngerti ta, gak tau melok ngaji, ku omong kan nek ngaji melok ta lah. Rokok itu haram. Gak boleh ngono-ngono iku. Berhasil mboten Mbah nek ngomong ngeten? Wis pasti kampret Pak, mesti batine kayak gitu. Kampret sampe nek ngomong ae gak ngerti apa sing tak rasane kan itu. Nah, caranya ngeten Mbak Kung. Kalau kita ingin merubah anak kita yang menurut kita salah nggih, kita harus masuk menjadi sahabatnya dia. Satu, kalau kamu pingin negur anak, nggak boleh dep-depan ngeten Mbak Kung. Itu nanti akan terkesan orang tua lebih punya otoritas, bisanya cuma ngongkon ngatur ngeten. Kalau kita ingin memperbaiki anak, duduknya berdampingan. Itu memposisikan supaya anak nyaman, kita dirasa sebagai sahabatnya. Terus yang kedua, ada kalimat ajaib, redaksinya bebas, kurang lebih seperti ini. Misalnya Ahmad ya, Mbak Kung ya, namanya Ahmad. Nah, sini sayang, duduk sama Abi sebentar. Sebenarnya Abi itu cukup bangga selama ini dengan kehadirannya kamu bisa bekerja, sudah mandiri, sudah bisa berumah tangga sendiri. Terus terang, orang tua mana yang nggak bangga sayang dengan anak seperti itu, ya. Nah, adapun Abi pingin ngomong, wajar kok. Abi dulu di masa muda juga sering, malah lebih banyak jatuh dalam kekeliruan, nak. Cuman Abi itu entah kenapa ya kepingin, mungkin Abi nggak akan bisa lama lagi dampingi kamu. Coba Mat, dipikirkan nak. Kalau untuk rokokan itu kan bisa digunakan untuk banyak hal Mat. Bisa kamu gunakan untuk beli susu anakmu, bisa kamu sedekahkan. Ya sebenarnya itu kamu sudah mandiri Mat, itu keputusanmu sendiri. Cuman karena Abi itu sayang sama kamu Mat, nggak kepingin kamu nanti itu istrimu terpengaruh, terus kemudian anak-anakmu juga nyontoh kamu. Coba bisa ndak sayang dipertimbangkan lagi nggih, nanti rokokannya ini biar tidak berdampak buruk. Kalaupun nanti kamu memang ada masalah yang perlu Abi bantu, Abi siap kok sayang. Nah, dengan seperti itu Ahmad tidak dijas, tidak dihakimin, tetapi Mbah Kung berusaha memposisikan diri sebagai seorang sahabat yang ingin, nak sini tanganmu nak, pegang tangannya Abi, ayo bangkit. Kalaupun pernah terjatuh itu lumrah, ayo Abi bangun, Abi bangunkan bareng-bareng. Abi dulu sering terjatuh dan ayo sekarang bangkit bareng. Nah kalau seperti itu Ahmad nggak merasa disakiti perasaannya. Nah itu pendekatannya Mbak Kung. Nanti untuk terapinya tentu kalau pingin efektif kita harus mendiagnosa akar masalahnya rumiyin. Kurang jangkep Mbak Kung jawabannya kira-kira?
WA itu kan bisa nggak Ustaz? Kalau WA itu kita bisa ngatur kata-kata. Iya. Buset kurang halus. Bisa nggak kalau pakai WA gitu? Nggih, nasihat tidak disarankan pakai WA. Gitu ya. Iya. Kalau hanya untuk pengingat, misalnya sudah pernah ketemu nggih Mbak Kong nggih, kayak tadi ngobrol gitu nggih. Misalnya seminggu lagi, gimana Mas kabarnya? Masih rokokan berapa sekarang? Masih dua pak Abi, belum bisa berkurang. Iya wes, Abi cuma bantu doa ya, semoga Allah mencondongkan hatimu untuk bisa meninggalkan keburukan itu. Salam ya, moga-moga nanti Allah kasih hidayah sama kamu, sama Abi juga gitu. Nah, di reminder, diingat seperti itu mboten napa-napa pakai WA. Tapi kalau kejadian pertama pingin memberikan sebuah perubahan, mboten pareng pakai WA. Itu ikatan emosionalnya ndak ada Mbak Kung. Ikatan emosionalnya mboten wonten. Nanti ingatkan saya Mbak Kung di pertemuan-pertemuan ke depan kalau Allah kasih kesempatan lagi, kita akan sharingkan gimana marah negur anak cukup 1 menit itu bisa merubah drastis dan permanen. Ada tekniknya nggih. Jadi cukup 1 menit marahnya tapi berkesan, berbekas sehingga itu menjadi cikal bakal embrio berubahnya anak. Baik itu yang rokokan, ngegame, porno atau apapun, insya Allah bisa nggih. Sabarian nggih Mbak Kong? Nggih. Monggo emak-emak, ibu-ibu, monggo silahkan apa yang ditanyakan tadi? Ustaz, bagaimana dengan menghadapi anak usia 19 tahun? Putarlah anak saya ini Masya Allah cooking. Akhirnya banyak cewek-cewek dia itu sering komunikasi dengan cewek-cewek gitu loh. Itu gimana Ustaz cara menyampaikan itu? Karena kan nggak mungkin kita menyampaikan bahwa pacaran itu haram. Itu kita bagaimana menyikapinya sebagai orang tua? Untung sing rawuh Mbah Kung jamaah abi-abi nih. Ono remaja esok gak tak jawab ini pertanyaan ini gimana. Ibu-ibu itu tanya sungguhan apa nyindir bapak-bapak masa lalunya. Masa lalu yang belum berubah hingga kini. Sehingga masih agresif di luar. Iya, baik Bu. Itu problematika yang cukup banyak nggih. 1, saya pesan kepada ibu yang nanya maupun kepada semuanya, nggih. Bu, perhatikan banget dawuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menghadapi problematika seperti ini, perhatikan kata kuncinya, nggih, supaya jenengan nggak stres, nggak sumpek ketika menghadapi anaknya yang seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nate dawuh ngeten. Seorang mukmin yang lebih dicintai Allah itu adalah seorang mukmin yang mau bergaul dengan masyarakat dan mau bersabar atas gangguannya. Daripada seorang mukmin yang ndak mau serawung, ndak mau gaul, ndak mau bertemu teman-temannya, lantaran ndak mau bersabar atas kemungkinan gangguan yang ada. Pun ini pegang betul. Artinya ngeten, resikonya anak kita kalau sekarang serawung sama teman-temannya, yo nanti kemungkinan iso rokokan, kemungkinan yo iso kecanduan game, kemungkinan yo iso kecanduan pornografi, dan bisa juga pacaran seperti ini. Itu gangguan dari luar. Terus jenengan gak boleh gara-gara kekhawatiran yang berlebihan anaknya dipenjara di rumah. Anaknya nggak boleh bermain di luar, anaknya difasilitasi PlayStation, HP yang bagus, laptop yang bagus, cek semediae anteng nang omah. Itu tidak benar. Yang perlu kita lakukan adalah anak itu dibekali ilmu agama yang baik. Nah,
dalam bergaul itu bagus sayang. Yang bagus itu seperti ini, kamu nanti bisa mewarnai teman-temanmu seperti ini, seperti itu. Kalau yang nggak boleh nanti kalau kamu membawa pulang kebiasaan buruk, karakter, tabiat teman-temanmu nak, ya, nggih Umi begini. Ya wes. Nah setelah itu dibekali seperti itu, biarkan support anak untuk terbang tinggi bergaul sama teman-temannya, biar dia fighter di lapangan. Kalaupun nanti anak kita terjatuh, terlibat pacaran, terkena rokok, jangan dimarahin. Sayang, Abi pernah muda nak kayak kamu dulu, Umi juga pernah muda kayak kamu dulu, dan juga pernah bahkan lebih banyak berbuat kekeliruan seperti ini. Wajar kok nak, Allah itu nggak menuntut kamu untuk sempurna. Allah itu hanya ingin kalau hambanya khilaf seperti ini sadar, kemudian bangkit lagi, fighter lagi di lapangan. Nah ketika anak kita terjatuh, support, semangati, dikuatkan ilmunya. Nah kemarin kan sudah sempat ngobrol, gimana sekarang Umi dengar dari temenmu kamu kok deket sama si ini gitu ya. Apa sih? Apa lebih cantik dari Umi? Misalnya gitu. Apalagi perhatian dibandingkan Umi. Nah iya nak, saya tahu itu dibutuhkan gejolak di masa muda mesti seperti itu. Tapi kalau dipikirkan lagi resikonya lebih besar loh sayang. Coba kamu bayangkan, kalau senggolan kulit laki sama perempuan yang bukan mahramnya, itu aja kata Rasulullah, itu mending kalau kita itu dicublesi paku atau jarum dari neraka ketimbang kita sentuhan sama yang bukan mahram. Artinya sentuhan dengan bukan mahram itu jauh lebih berat hukumannya sayang. Nah dikuatkan lagi seperti itu. Pun Umi nggak marah sayang, yang penting kamu bangkit. Allah itu suka banget, cinta banget kalau ada anak yang terpelosok, terjatuh, kemudian bangkit, bertobat, berbenah lagi. Pun, ya wes lanjutin mainanmu sayang. Udah, seperti itu. Biarkan dia fighter terbang di lapangan, terjatuh lagi. Tugas kita orang tua itu mendampingi, nolong sayang. Ini Abi masih ada di depanmu. Jangan putus asa. Pegang tangannya Abi nak, ayo bangkit lagi. Seperti itu, mboten dicereweti, dimarahin, diomelin, mboten. Nah sehingga anak itu nanti ketika sudah terlatih masa remajanya terjatuh maksiat, disemangati uminya, diterima apa adanya, tidak dimarah-marahin, disemangati lagi, wis nak dulino maneh, oleh kabar anaknya berrokokan, disemangati lagi, dinasehatin, dikuatkan ilmunya, dibiarkan terbang lagi. Anak seperti itu nanti ketika saatnya Allah sentuh hatinya dengan hidayah, kemudian dia ngerti ilmu, dia istiqomah di atas kebenaran. Dia ketika melihat temannya berbuat salah, itu nggak gampang menghakimi. Dia selalu mikir, oh iya ya aku dulu pernah terjatuh seperti itu. Nggak enak memang, itu pasti karena belum ngerti gimana siksanya, gimana hukumnya. Ketika melihat temannya berbuat keliru, dia akan bijaksana. Bro, aku bener pernah gitu bro, tapi sampai akhirnya aku ngerti ternyata ngono iku ngene. Ayolah semangat, sini tanganmu bro. Karena dulu abinya menyiapkan badannya untuk menyemangati dia, mengulurkan tangannya seberapa sering anaknya jatuh untuk bangkit lagi. Dia pun ketika menyikapi anaknya terjatuh, muridnya terjatuh, temannya terjatuh, dia pun pasang badan, bro aku di depanmu, bangkit, jangan putus asa. Itu nggih Bu nggih. Siap. Nah, itu yang harus dilakukan. Jangan ciut nyali anak dikurung, dipenjara di rumah dengan berbagai fasilitas, alasannya takut berbuat keliru. Nduk endi ana donya sing gak ana kekeliruan. Makanya Allah itu nggak membuat kita yang paling sempurna, nggak pernah salah itu yang paling bagus, nggak kayak gitu. Karena Allah itu tahu kalau kita serawung, resiko yang mesti ketularan titik akeh itu ketularan keburukan. Makanya Allah menjamin orang sing paling dicintai, orang sing paling suka, muslim yang oke, itu adalah muslim yang ketika jatuh bangkit lagi. Itu nggak ada yang muslim yang paling sempurna, kecil, nggak pernah salah. Nggak. Kalau ibu seperti itu pikirannya nggak stres. Karena orang terjatuh itu memang lumrah, tabiatnya manusia kayak gitu. Tapi ketika melihat anak kita terjatuh, semangati, support, kuatkan ilmunya lagi. Setelah itu, wes dolin mana nak? Oh masya Allah. Nanti lihat ada saat tertentu ketika anak kita Allah sapa lembut hatinya dengan hidayah, dia akan menjadi orang yang bijak ketika harus ngomong umat, ketika harus ngomong keluarganya nanti. Dan ingat lebih khusus terkait ibu yang bertanya, saya sering nangani anak yang pacaran itu disebabkan karena di rumah orang tuanya kurang bisa menerima apa adanya dirinya.
Jadi kalau dia di rumah tidak diterima kekurangannya, tidak dimaklumi kesalahannya, kurang mendapatkan perhatian, kebaikannya kurang dihargai, ketika dia ketemu playboy, kenapa? Iya, enggak tahu. Umiku di rumah gini, ya yang sabar, udah wis disemangati, dideketin sebagai sahabat. Sehingga yang terpatri adalah cowok tadi, cewek tadi. Maka jangan heran kalau ada terjadi kelekatan terbangun dari masalah seperti ini. Karena jenengan tidak mengisi kekosongan yang ada di rumah. Makanya untuk kekosongan itu nggak diisi sama jenengan, kita selaku orang tua, dia mencari isinya di luar. Nduk endi ana koncoku sing iso nrimo aku apa adanya, sing kalau aku berbuat kebaikan bisa dipuji, diapresiasi. Ketika ia mendapatkan itu di cowoknya, di ceweknya, jangan heran kalau nanti dijelaskan hukumnya haram nak pacaran gini, tetap nggak berubah, tetap tidak bergeming. Karena jenengan hanya iso ngomong tapi nggak mampu mengisi kekosongan hatinya tadi. Nah, dan ingat, kasus seperti ini lebih sering saya tangani. Cinta yang muncul karena pas hatinya hampa di rumah, nggak diisi sama bapak ibu. Terus kemudian dia di luar, ada cewek, ada cowok yang mau ngertiin dia, diisi kekosongannya. Orang itu akan terpatri kuat di memori jangka panjang hati kita. Setiap kita punya masalah, stres, selalu curhatnya ke teman cewek atau cowoknya tadi. Nah ingat, ini nanti kalau berujung kepada pernikahan, sering bermasalah setelahnya. Karena apa? Dia nggak sadar ketika dia memilih si cowok atau si cewek itu untuk dinikahi, sebenarnya bukan karena cinta, tapi karena dia terpatri pada saat perasaannya sedang hampa, susah dilupakan, dia mengira itu cinta. Nah, ketika sudah nikah, ternyata nggak ada yang bisa memunculkan cinta. Ketika sudah tampil apa saja, nggak ada yang ditutupi lagi. Itu nggak ada cinta, susah dinasihatin untuk akur lagi rumah tangganya. Ingat, itu adalah rumah tangga yang nikah bukan karena cinta yang sesungguhnya, tapi terjebak oleh cinta palsu yang sebenarnya dia muncul rasa tresno disebabkan karena dulu saat hampa pernah masuk di hatinya untuk menghibur. Nah, hati-hati. Saya pesan kepada ibu-ibu, umpama ada ramenya sama bapak itu lumrah banget, tapi jangan diposting di medsos. Loh nggih, saya jumpai perselingkuhan banyak karena ini. Karena jenengan tampilkan misalnya bapaknya kurang bisa menghargai, ibu sudah masak sayur asem, barusan belajar bisa, manten baru gitu ya. Kemudian habis belajar sayur asem sudah repot-repot nyiapin, beli bahan, sampai belajar di YouTube gitu ya. Bapaknya pulang, suaminya pulang, disuguhkan sayur asem. Mas, coba mas, ini tadi aku belajar bikin sayur baru loh, coba diincipin. Setelah suaminya ngincipin, gimana mas? Iya, biasa. Ket isu ngetuwet mari subuh wis buka YouTube, mari ngono waktu mari salat dua wis blonjo, mari dimasak susah-susah. Bukan ngenyek, suaminya nggak ngenyek, cuma penghargaan yang diberikan ini nggak sesuai ekspektasi yang ada di benak istri. Nah, ketika itu istrinya mangkel, bedodok atine karena nggak dihargai upayanya, sayur asemnya difoto, nduk panci itu dilebokno medsos. Dunia memang terasa asem banget. Sing guyune renyap pasti korban ini. Nah, begitu ditaruh di medsos seperti itu, di status, di profil WA atau apa nggih? Karena ada grup alumni SMA, alumni SMP, ada yang berjiwa playboy. Playboy kan sering bukain statusnya akhwat-akhwat, ibu-ibu gitu. Yang terdengar galau begitu, wih ada yang galau nih, langsung dijapri. Ukhti, ada apa nih? Nah begitu, bahasanya ukhti ada apa nih? Loh ada apa, siapa kamu? Loh mosok lali rek kancane gini-gini. Oh akhirnya ngobrol-ngobrol ringan. Awalnya menjaga diri. Terus begitu si japra, si playboy ngucap gini. Mungkin di sana terasa asem Uhti, tapi hanya di sini yang asem pun terasa manis. Nah.
Ayo ngaji yo katam nyo Quran, kitab tafsir sebanyak apapun. Nek kena ungkapan gitu nang di kitab kita coba ayo ibu-ibu ngaku. Sok kelepek-kelepek, Pak. Iya, betul. Ayo perhatian bapak-bapak, mulai sekarang apapun masakannya manis. Supaya nggak muncul nang profil, nggak muncul nang status mungkin. Nanti nek playboynya si Japrak wis kayak begitu, akhirnya sudah kelepek-kelepek. Nanti setiap kali istri jenengan rame gesekan sama jenengan, yang teringat adalah Japrak. Karena dia butuh, karena Japrak masuk saat perasaan istri kita hampa. Nah, itulah awal pacaran, awal perselingkuhan terjadi karena nggak jauh-jauh, pasti dari kita, dari orang tua, dari kita suami sama istri ini. Ya, mungkin perumpamaan perselingkuhan tadi bisa menjawab apa yang menjadi kegelisahan ibu dan motivasi yang Rasulullah dawuhkan tadi. Semoga tidak membuat ibu ciut nyali. Oke, tugas ibu bukan marah, tapi support, terima kekeliruan anak, support, biarkan dia terbang lagi. Terjerumus, kuatkan lagi, support, sayangi, biarkan terbang lagi. Sabar sampai Allah sapa lembut hatinya dengan hidayah. Tugas ibu bukan merubah, tapi ibu harus belajar menjadi jalan hidayah bagi Ananda, yang dengan itu sudah cukup mendapatkan poin kebaikan. Apakah ibu sampai jatuh? Nggih. Baik, begitu ada lagi? Nggih, kalau ndak ada kita cukupkan untuk pertemuan pagi hari ini. Nggih. Kurang lebihnya saya mohon maaf barangkali apa yang saya sampaikan tadi nggih kisah-kisahnya atau penuturan kata saya, guyonan-guyonan saya itu bikin Bapak Ibu tersinggung. Ngapunten sangat. Karena jujur itu sengaja bikin Ibu tersinggung. Supaya Ibu nek mboten bikin gitu, mboten ngelelir, mboten sadar. Nah, itulah tujuannya kenapa tema ini dibuat. Ayah, bunda, ayo dong bangun dari tidur panjang kita. Saatnya ngelilir untuk mengambil penuh peran tanggung jawab pola asuh dan pendidikan kita. Baik, semoga jangan sampai putus asa, terus semangat, pantang menyerah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.